Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Su'aibatul Munawwaroh dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Vika. Kita doakan sama-sama semoga beliau panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat afiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya membuat materi ini dengan aplikasi Canva. Materi yang saya ambil yaitu dari SMP kelas 1 yang berjudul Beriman kepada Malaikat. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat adalah sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan yaitu malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan di bumi. Selanjutnya itu ada sifat dan perilaku malaikat Allah. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang terakhir itu yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan tidak minum. Yang selanjutnya pikirannya jernih dan lurus dan tidak mempunyai nafsu. Selanjutnya itu jin. Jin itu diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin itu makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, dan yang terakhir yaitu mempunyai nafsu. Yang ketiga yaitu manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya manusia itu makan dan minum, pikirannya berubah-ubah dan mempunyai hawa nafsu. Nah, selanjutnya itu ada nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala. Selanjutnya, malaikat Israil. Malaikat Israil mempunyai tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur.
Yang keenam, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia, sejak akil balik sampai akhir hayat. Selanjutnya ada malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia, sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, yaitu ada malaikat malik. Malaikat malik disebut juga malaikat zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Yang terakhir yaitu yang ke-10, malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Selanjutnya itu ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perilaku beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Jibril. Perilakunya itu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Selanjutnya itu ada iman kepada malaikat Israfil. Perilakunya itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel. Perilakunya itu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Selanjutnya itu yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. Perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diiringkan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, iman kepada malaikat atid, menjauhkan niat buruk, perkataan yang kotor, dan perbuatan jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kedelapan, iman kepada malaikat Mikail, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Yang terakhir yaitu iman kepada malaikat Ridwan. Perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.